Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rosrema Kalendisa, NPM 176 dari Tutor 1 Grup A. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk pasien kardiak yang dewasa. Selamat siang, Pak. Siang. Perkenalkan, Pak, saya Alia, saya adalah dokter yang sedang berjaga di klinik pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan, tapi sebelumnya saya izin untuk meminta identitas Bapak terlebih dahulu ya, Pak. Berikutnya dengan Bapak siapa? Arif. Baik, Bapak Arif usianya berapa? 57. Oke, berikutnya Bapak Arif tinggal di mana? Jakarta. Jakarta. Berikutnya kalau boleh tahu Bapak Arif dari suku apa? Jawa. Jawa. Baik Pak, berikutnya kita akan segera melakukan pemeriksaan fisik. Nanti Bapak bisa langsung naik ke meja pemeriksaan. Apakah Bapak bersedia? Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, silakan naik ke meja pemeriksaan. Ya. Pertama, saya akan melakukan pengukuran tekanan vena jugularis. Pertama, saya memposisikan pasien dalam posisi nyaman. Kemudian setelah itu, saya akan menggunakan bantal untuk mengganjal kepala pasien agar otot sternocleidomastoides relaksasi. Berikutnya, saya dapat mengangkat kepala tempat tidur pemeriksaan setinggi 30 derajat. Kemudian saya juga akan menginstruksikan pasien untuk menolehkan kepalanya ke arah yang berlawanan dengan saya sebagai pemeriksa. Baik Pak, sekarang boleh nengok ke sebelah kiri. Berikutnya, saya akan memeriksa kedua sisi leher dengan senter untuk mengidentifikasi vena jugularis eksternal. Kemudian saya juga akan menginspeksi dan menemukan pulsasi vena jugularis internal. Sekarang yang sisi satunya Pak, boleh nengok kanan. Saya akan melakukan hal yang sama pada sisi yang satunya. Apabila vena internal tidak dapat teridentifikasi, maka vena eksternal dapat digunakan. Apabila diperlukan, maka saya dapat menaikkan atau menurunkan kepala tempat tidur pemeriksaan, sehingga saya dapat menemukan titik osilasi atau meniskus dari pulsasi vena jugularis yang terdapat pada setengah bagian bawah leher. Berikutnya, saya akan mengidentifikasi titik tertinggi pulsasi vena jugularis kanan. Pertama, saya akan meletakkan penggaris panjang secara horizontal dari titik ini. Kemudian saya akan meletakkan penggaris segitiga secara vertikal dari sudut sternalis. Maaf ya Pak. Berikutnya, saya akan menghitung jarak vertikal dalam sentimeter di atas sudut sternum, di mana penggaris panjang horizontal menyilang tegak lurus dengan penggaris segitiga. Sudut sternum umumnya berjarak 5 cm di atas atrium kanan, dan jarak yang didapat merupakan hasil pengukuran tekanan vena jugularis. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan pulsasi karotis. Pertama, nilai amplitudo dan kontur. Setelah pasien berbaring, bagian kepala dari tempat tidur pemeriksaan bisa dielevasi sekitar 30-45 derajat. Kemudian saya akan menginspeksi leher untuk menilai pulsasi karotis menggunakan senter. Boleh menoleh lebih ke kiri lagi Pak? Ya, oke cukup Pak. Berikutnya saya akan meletakkan jari telunjuk dan juga jari tengah untuk mengecek pulsasi karotis pada sepertiga bagian bawah leher. Pertama, saya akan menginspeksi terlebih dahulu. Kemudian saya akan mengeceknya menggunakan tangan kanan di sepertiga leher bagian bawah. Saya bisa meningkatkan tekanan hingga saya dapat merasakan pulsasi dan juga kontur arteri karotis yang maksimal. Jangan pernah menekan kedua arteri karotis pada saat yang bersamaan. Berikutnya adalah penilaian thrill atau getaran dan juga bruit pada arteri karotis. Pertama, saat mempalpasi, saya akan mendeteksi ada atau tidaknya getaran halus atau thrill. Ya, Pak. Kemudian, saya juga akan mendengarkan bruit arteri karotis dengan menggunakan bagian diafragma dari stetoskop. Saya meletakkan bagian diafragma stetoskop pada arteri karotis dan kemudian saya akan menginstruksikan pasien untuk menahan napas. Coba tahan napasnya, Pak. Cukup Pak, terima kasih. Baik, berikutnya adalah pemeriksaan arteri brachialis.
Berikutnya, dengan pasien dalam posisi istirahat atau rileks dengan siku terekstensi dan telapak tangan menengadah ke atas. Bapak boleh menghadap ke atas tangannya? Taruh aja, menghadap atas. Oke, yang di sana juga. Oke, baik. Berikutnya, saya akan memfleksikan siku pada derajat tertentu untuk mendapatkan relaksasi otot yang maksimal. Bentar ya, Pak. Berikutnya, saya akan meletakkan jari tangan di bawah siku pasien untuk sambil meraba atau mempalpasi arteri brachialis. Berikutnya adalah pemeriksaan titik impuls maksimum. Pertama, inspeksi. Sebaiknya inspeksi dilakukan di ruangan dengan pencahayaan yang baik. Kemudian, pasien dalam posisi telentang dengan bagian kepala dan atas tubuh tempat tidur pemeriksaan diposisikan sekitar 30 derajat. Berikutnya, saya akan menentukan lokasi titik impuls maksimum pada posisi supine. Umumnya, titik impuls maksimum dapat ditemukan pada sela iga 4 dan 5. Berikutnya, untuk palpasi, saya akan menggunakan bantalan jari untuk mempalpasi titik impuls maksimum. Impuls ventricle mungkin dapat menyebabkan jari saya terangkat. Berikutnya, saya akan sambil memeriksa getaran atau thrill dengan menekan pangkal telapak tangan secara kuat pada dada pasien. Berikutnya, titik impuls maksimum pada area ventricle kiri. Pertama, untuk menentukan titik impuls maksimum, pasien dalam posisi telentang, kemudian apabila sulit dan gagal untuk menemukan titiknya, maka bisa posisikan pasien dalam posisi lateral dekubitus kiri. Pak, sebelumnya mohon maaf Pak, boleh tahan nafasnya Pak? Cukup Pak, kembali lagi ke posisi sini. Ini juga aku yang situ dulu. Baik, berikutnya saya akan memeriksa pada lokasi ventrikel kanan. Posisikan pasien pada posisi telentang dengan ketinggian 30 derajat. Berikutnya saya akan melokasikan ujung jari pada sela iga 3, 4, dan 5. Baik. Pak, berikutnya silakan tarik nafas, kemudian dihembuskan, setelah itu ditahan dulu. Baik, ini digunakan agar titik impuls maksimum lebih terlihat. Baik, cukup, bisa bernapas seperti biasa lagi Pak. Yang berikutnya adalah perkusi. Perkusi secara seksama akan menunjukkan apakah jantung memiliki ukuran yang normal atau membesar. Untuk menemukan batas kiri jantung, maka saya akan memperkusi dimulai dari lateral kiri menuju ke medial. Perubahan bunyi perkusi dari sonor ke pekak menunjukkan batas kiri jantung. Biasanya didapatkan sepanjang linea mid clavicularis. Berikutnya, batas kanan jantung terdapat pada linea sternalis kanan. Sedangkan batas atas jantung terdapat pada sela iga 2. Berikutnya adalah pemeriksaan bunyi jantung 1, 2, 3, dan 4. Umumnya, bunyi jantung dapat didengar pada posisi telentang. Pertama adalah area katup aorta, di mana area katup aorta berada di atas iga kedua kanan dan sela iga kedua pada linea parasternalis. Berikutnya, area katup pulmonar, di mana area katup pulmonar berada di sela iga kedua linea parasternalis kiri. Berikutnya adalah area katup mitral, di mana area katup mitral berada di sela iga kelima pada linea mid clavicularis kiri. Berikutnya adalah area katup tricuspid, di mana ia berada di sternum pada perbatasan antara korpus sternum dengan processus xiphoideus. Bunyi jantung S1. Bunyi jantung S1 umumnya memiliki frekuensi medium hingga tinggi. Bunyi S1 diauskultasi menggunakan bagian diafragma stetoskop secara simultan dengan palpasi pada karotis atau apeks kardiak. Bunyi S1 memiliki dua komponen, satu karena penutupan katup mitral dan yang lainnya penutupan katup tricuspid. Normalnya, kita tidak dapat membedakan kedua komponen tersebut. Bunyi jantung pertama atau S1 lebih dalam dan panjang dibandingkan dengan bunyi jantung kedua atau S2. Bunyi jantung S2.
Bunyi jantung S2 memiliki frekuensi tinggi dengan durasi rata 0,11 detik. S2 juga memiliki dua komponen. Satu karena penutupan katup aorta dan yang lainnya karena penutupan katup pulmonal, di mana komponen aorta mendahului komponen pulmonal. Bunyi jantung S3. Bunyi jantung S3 merupakan bunyi mid diastolik berfrekuensi rendah yang terjadi ketika fase cepat pengisian ventrikel. Bunyi S3 paling baik didengar menggunakan bagian bel dari stetoskop yang ditempatkan di bagian apeks jantung dan lebih jelas terdengar pada posisi lateral kiri. Bunyi jantung S4. Bunyi jantung S4 merupakan bunyi dengan frekuensi rendah yang terdengar pada fase akhir diastolik atau fase presistolik saat kontraksi atrium. Bunyi jantung S4 paling baik didengar menggunakan bel dari stetoskop yang diletakkan pada apeks jantung. Pemeriksaan murmur kardiak. Ketika murmur terdengar pada saat pemeriksaan, maka segera identifikasi dan jelaskan beberapa komponen. Pertama, waktu. Tentukan apakah murmur sistolik atau diastolik. Murmur sistolik terdengar di antara bunyi jantung S1 dan S2. Murmur diastolik terdengar di antara bunyi jantung S2 dan S1. Murmur kontinu dimulai saat fase sistolik dengan puncak dekat bunyi jantung S2 dan terus berlanjut pada fase diastolik. Palpasi denyut karotis ketika terdengar murmur. Murmur yang bertepatan dengan gerakan naik karotis merupakan murmur sistolik. Kedua, bentuk. Bentuk atau konfigurasi murmur ditentukan dari intensitas murmur dari waktu ke waktu. Berikutnya, intensitas. Murmur sistolik memiliki 6 derajat. Coba menilai derajat murmur dengan 6 poin sebagai berikut. Derajat 1 sangat samar, derajat 2 pelan, derajat 3 sedang, derajat 3 keras sedang, derajat 4 keras, derajat 5 sangat keras dengan trill, dan derajat 6 sangat terdengar dengan trill. Eksplor area sekitar murmur dan tentukan di mana murmur masih dapat terdengar. Berikutnya, intensitas. Murmur sistolik memiliki 6 derajat. Coba menilai derajat murmur dengan 6 poin sebagai berikut. Berikutnya adalah nada. Hal ini dikategorikan dengan nada tinggi, medium, atau rendah. Kemudian, kualitas. Hal ini bisa dideskripsikan seperti kasar, bertiup, gemuruh, atau musikal. Berikutnya pemeriksaan ekstremitas. Untuk menemukan edema, saya akan menekan jari saya pada area dependen seperti tulang kering pasien sekitar 2-3 detik. Maaf ya Pak, boleh agak diluruskan kakinya? Ya. Berikutnya, jika terdapat edema piting, maka jari saya akan tenggelam ke dalam jaringan dan ketika dilepaskan, bekas jari akan tetap ada. Baik, sekarang ada yang sisi satunya Pak. Baik Pak, untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya ya Pak. Pak, berikutnya sudah boleh pulang. Pintunya ada di sebelah sana. Terima kasih.